Gimana caranya? Caranya terbalik, Bapak Ibu. Dulu kalau kita bikin bahan ajar ya, Ibu ya. Kalau bikin bahan ajar itu apa yang pertama? Pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kita susun langkah. Ketiga, kita susun apa? Asesmennya, alat ukurnya. Nah, di kurikulum merdeka itu pemikirannya harus dibalik gitu. Makanya disebut dengan backward design atau desain terbalik gitu. Gimana caranya? Pertama, Bapak Ibu, langkah pertama itulah identifikasi hasil yang kita inginkan. Kita mau hasilnya apa pada siswa kita? Itu dulu yang dipikirkan. Oh, saya mau anak saya itu ciptain buku. Nah, itu yang dipikirkan. Oke, hasilnya adalah ciptain buku. Tahap duanya apa? Apa buktinya kalau anak kita bisa bikin buku? Ada bukunya dong. Oke, ada bukunya. Tahap tiganya apa? Baru kita susun rencana RPP-nya. Bagaimana caranya anak buat buku? Gitu. Langkah-langkahnya apa saja. Jadi bukan tujuan pembelajaran dulu, langkah-langkah baru asesmen, enggak gitu. Gitu. Kurikulum merdeka dibalik, mulai dari produknya apa. Buat produknya dulu, tentukan produknya apa, baru bikin langkah-langkah. Tepatnya Bapak bisa lihat di salindia saya atau slide saya saat ini. Pertama, tentukan dulu jangka panjang yang diinginkan apa. Makanya kita pakai fase karena jangka panjang. Kedua adalah makna apa yang harus diciptakan agar siswa kita paham di level itu. Ketiga, pertanyaan penting apa yang akan kita gunakan di kelas pada saat bertanya nanti. Pertanyaan disusun, Bu. Gitu Bapak Ibu ya. Keempat, pengetahuan dan keterampilan apa yang akan dicapai. Dan kelima adalah standarnya apa. Oke, ini berat mungkin Bapak Ibu ya. Makanya harus ada tim yang membuat CP menjadi TP sebenarnya begitu oleh sekolah. Berikutnya adalah tahap 2, yaitu menentukan bukti yang bisa diterima. Buktinya apa? Buktinya bisa misalnya presentasi, boleh. Produknya adalah PowerPoint, boleh. Produknya adalah makanan, gitu, boleh. Belajar IPA tapi produknya makanan, ya bisa-bisa saja, begitu boleh. Karena kan kalau kita bicara proses kimia, masak itu kimia. Ketika kita memasak sesuatu, itu ada api yang kena ke besi, lalu panas, ada yang padat meleleh menjadi cairan, itu adalah proses belajar di IPA. Nah, ketika mereka masak, produknya masakan, tapi ketika menjelaskan secara ilmiah, itu proses belajarnya. Produknya adalah makanan. Bisa saja begitu. Dan itu yang kami terapkan di sekolah kami, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu tentukan buktinya, produknya apa, baru bikin rencana. Kalau begitu, mudah bikin RPP-nya, Bapak Ibu. Enggak nanya, apalagi ya berikutnya yang ngapain lagi ya. Enggak, karena sudah tahu arahnya mau ngapain di kelas. Gitu. Contoh, kemarin saya sama anak-anak itu, karena saya ngajar bahasa Inggris, saya ingin produknya adalah anak-anak itu bisa menggunakan present future ya, penggunaan future tense gitu, menggunakan future tense. Produknya apa? Produknya adalah rencana liburan ke Bali, rencana liburan ke Eropa gitu. Mereka buat rencana. Tapi uangnya saya batasin. Uangnya hanya misalnya $500. Bisa nggak tuh ke Eropa atau nggak bisa? Coba selesaiin, harus bisa. Pokoknya harus bisa. Mereka bikin rencana sendiri. Kenapa harus bisa? Karena tadi problem solving. Wow, mereka berlomba dengan kelompoknya membuat itu. Mereka berpikir, mereka berdiskusi, mereka bergerak, mereka bertanya, mereka googling caranya seperti apa. Lalu mereka presentasikan dengan bahasa Inggris. Future tense-nya dapat, produknya dapat. Produknya adalah rencana liburan dan pembiayaan. Dan itu sesuai dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam proses belajar. Ya, gitu. Oke. Baik, maka proses belajarnya harus seperti apa Pak Ibu? Proses belajarnya adalah discovery based learning, project based learning, SRM based learning, ada scientific based learning, ada inquiry based learning, ada gamifikasi, game based learning, dan lain-lain. Masih banyak pendekatan yang kita bisa pakai Bapak Ibu untuk ngajar. Dan saya nggak bisa bahas satu-satu di sini ya. Nanti kalau Ibu mau tanya, boleh sama saya. Apa itu SRM? Station Rotation Model. Itu metode yang baru saja dari tahun 2018-2019 ya. Dikembangkan beberapa universitas di Amerika Serikat. Dan ini lagi booming di sana untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Begitu. Termasuk gamifikasi. Ya, itu juga bisa. Dan ini bukan hal yang baru. Sejak 2013 sudah ada. Ya, begitu. Ini metode yang harus kita bawa ke kelas. Gitu. Contoh ngajarnya gimana? Oke, saya langsung saja. Ini pertanyaan yang harus hadir, Bapak Ibu. Jadi bukan apa yang dimaksud, tapi kasih settingnya dulu, lalu pertanyaannya begini. Oke, perahu mana yang lebih tenggelam, yang kiri atau yang kanan? Yang peliwut apa yang kertas? Kenapa yang kertas? Kenapa yang peliwut menurutmu? Ya, lalu diuji coba, benar nggak yang tenggelam yang mana? Ini pelajaran IPA ya. Kita bicara tentang hukum Pascal. Begitu. Lalu
Bagaimana cara menggunakan, saya sekarang pakai Anderson, teori tentang si kerudung merah. Ya, ini pernah baca bukunya si kerudung merah ya, Red Riding Hood. Pertanyaannya harus begini, kalau level mengetahui, di manakah nenek si kerudung merah tinggal ya? Begitu misalnya. Ini ceritanya gini Bapak Ibu. Neneknya itu sedang sakit, lalu dimakan serigala. Anaknya, anak kecil ini ke hutan untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lalu nanti dia bertanya misalnya adalah, kok hidungnya mancung ya? Oh, ini untuk menciummu dan seterusnya. Begitu. Ini adalah cerita rakyat ya di Eropa sana. Nah, pertanyaan pertama begini. Tingkat mengetahui, karena jawabannya ada di buku. Karena jawabannya ada di buku. Di manakah nenek si kerudung merah tinggal? Di hutan. Tingkat memahami. Apa sih tujuan si Red Riding Hood mengunjungi neneknya? Oh, karena sedang sakit. Sakit apa? Nah, itu bisa. Nah, di level aplikasi atau melakukan, pertanyaannya dirubah. Jika nenek kita beneran, bukan di cerita itu. Jadi kita masukkan kontekstual yang berlaku pada anak. Kalau nenek kita sakit dan kamu harus mengunjunginya, bagaimana cara kamu mengunjungi nenekmu? Tanyain tuh, nenek saya di Jawa. Kayak gimana cara mengunjunginya? Ya pertama beli tiket pesawat dulu, minta uang sama ayah, dan seterusnya. Itu bisa tuh jawaban. Dan setiap anak punya jawaban yang variatif. Makanya mengajarnya bukan 1+1 sama dengan 2 lagi, begitu ya. Karena pertanyaannya begini, begitu. Ini bertingkat sekali pertanyaannya. Lalu kita naik ke level yang tinggi lagi, analisis. Kenapa ya si kerudung merah itu tidak menyadari bahwa yang berbaring itu bukan neneknya, tapi si serigala? Kok bisa dia nggak tahu penyebabnya apa? Ini jawabannya mereka bisa cari di internet. Mereka coba cocokkan satu sama lain informasi dari buku dan seterusnya. Dan evaluasi di sini bukan guru yang mengevaluasi siswa, tapi si anaklah mengevaluasi isi buku. Contohnya seperti pertanyaan ini. Menurutmu sikap ibu si kerudung merah itu adalah sikap bertanggung jawab tidak? Kok anaknya dibiarin ke hutan sendirian ya? Ini kayak maling kundang nih. Apakah menurut kita sikap ibu pada cerita maling kundang itu adalah ibu yang baik? Karena seorang ibu adalah harusnya saling memaafkan kepada anaknya, sekalipun anaknya berbuat salah. Tidak menyumpahinya. Menurut kita, tepatkah sikap si ibu? Nah, ketika bertanya, tepatkah sikap si ibu itu, maka itu level evaluasi. Nah, level mencipta, konteks kadang-kadang, kalau cerita si kerudung merah itu punya handphone, punya laptop, kira-kira endingnya gimana? Akhirnya anak-anak menciptakan endingnya masing-masing. Itu serunya belajar bahasa ya Ibu ya. Oke, gitu. Kalau Bung Karno seandainya tahun 17 Agustus 45 Jepang datang di situ, endingnya gimana dengan Indonesia? Nah, mereka menciptakan. Ya. Oke, waktu saya mungkin nggak banyak, saya akan jelaskan sedikit tentang menjelaskan, seni menjelaskan Bapak Ibu, bahwa kita menjelaskan kalau bisa itu yang mudah dipahami dan mudah diingat. Artinya jangan pakai bahasa alien. Jangan pakai bahasa istilah. Kalau ngajar gunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak. Itu yang paling penting. Saya pernah ketemu dulu di salah satu acara televisi ya, waktu zaman-zamannya Covid, salah satu narasumbernya nulis begini. Kan belajarnya harus lewat TV ya waktu itu ya. Oke anak-anak, saatnya kita masuk ke hot higher order thinking skill. Anak SD ya nggak perlu tahu lah apa itu HOTS, nggak perlu juga kita sampaikan. Ya itu hal-hal yang nggak perlu kita sampaikan. Nah maka dari itu Bapak Ibu kalau yang lihat warna merah ini kadang-kadang kalau ada anak kita bertanya gitu ya dan anak kita nggak, dia angkat tangan lalu dibilang Pak tolong ulangin saya belum paham, kita jelasin lagi, anaknya nanya lagi Pak saya belum paham, akhirnya kita marah dengan bilang kamu ini saya kasih tahu berkali-kali, saya ulang penjelasannya berkali-kali, kok nggak paham-paham sih, kamu dengerin nggak sih sebenarnya? Kalau kita demikian, kita baru saja sedang menutup dan menghentikan kreativitas anak. Itu yang dikatakan Ken Robinson di bukunya yang judulnya School Skills Creativity. Jadi kita nggak bisa begitu, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita yang salah. Dalam hatinya mungkin begini, Bapak Ibu, hatinya si anak. Bapak, Ibu, saya dengar Bapak Ibu ngomong dari tadi. Saya mencoba mencerna yang Bapak Ibu utarakan jelaskan, tapi saya nggak paham, Bapak Ibu. Gitu. Kenapa dia nggak paham? Karena tadi dia nggak melakukan apa yang ibu jelaskan. Dia nggak melakukan, tidak berkomunikasi, dia tidak mencari tahu. Dan guru bukan sebagai rekan, tapi sebagai pionir atau superior di depan kelas. Ini yang saya katakan tidak tepat. Ya, bukan salah. Gitu. Ya. Nah, gimana ngajarnya? Kita harus dari open ended tadi. Cara ngajarnya begini, kita balik. Yang ini kita nggak tepat. Begitu. Contoh, berapa tambah berapa sama 72? Anak-anak pasti berbeda-beda. Kalau buat soal, buatlah soal yang begini.
buatlah sebuah cerita panjang, penjumlahan desimal, dan seterusnya. Cerita minimal 4 kalimat, sertai juga jawaban dengan cara menjawabnya. Ini anak-anak sedang diajar untuk berpikir kritis. Anak diajar berpikir kreatif dan inovatif. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, kita lihat contoh yang lain. Pakai aplikasi kalau ngajar. Manfaatin teknologi, metode yang lebih daripada satu. Jangan hanya pakai ceramah, Bapak Ibu. Ceramah yang saya lakukan sekarang ini namanya adalah andragogi. Levelnya untuk mahasiswa. Bukan untuk anak SMP, SD, dan SMA. Itu harus pakai pedagogi. Karena tingkat mengajar ada 3 level. Pedagogi, andragogi, huatagogi. Begitu. Pedagogi itu adalah teacher directed, diarahkan oleh guru. Andragogi itu adalah student directed, siswa yang akan mengarahkan dirinya sendiri untuk belajar. Dan ada namanya huatagogi, self-oriented learning, atau anak-anak belajar walaupun tak ada gurunya sama sekali. Dan itu tertinggi dalam proses belajar. Itu yang saya temukan di Korea Selatan. Bayangin Bapak Ibu, jam 9 malam mereka masih di sekolah. Bapak Ibu kalau nggak percaya buka aja IG Instagram saya, scroll aja ke bawah, cari. Saya sempat wawancarain beberapa siswa dan itu malam di sekolahnya di Gyeongdong. Nama sekolahnya Goyang High School ya, di Gyeonggodi ya di Korea Selatan pada saat itu. Saya ke sana tadi diundang dan kita hadir untuk bagaimana aktivasi antar dua negara di bidang pendidikan dengan kementerian di sana. Nah, Bapak Ibu, itu. Ya. Nah, berikutnya adalah pakai inderanya jangan cuma satu. Misalnya hanya mendengar saja. Tadi gabungkan audio, visual, kinestetik, gabungkan semuanya. Contoh soalnya begini. Nah, pergi ke lapangan sekolah, ukurlah berapa kelilingan lapangan tersebut. Bawalah penggaris, buku, dan alat tulis. Kayak pramuka jadinya, Ibu. Dan pramuka itu benar saya katakan bahwa kita ada materi namanya menaksir ketinggian, Ibu ya. Menaksir ketinggian. Ada yang pakai penggaris, ada yang pakai teori kosintan dan lain-lain. Itu yang benar. Daripada bikin soal begini. Ini yang nggak tepat saya katakan. Harusnya begini. Itu ya, pakai indera lebih daripada satu. Oke. Nah, itu yang mungkin Bapak bisa pakai. Sekarang bagaimana kalau saya ajak berpikir untuk bermulai dari produk. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu kalau sekolahnya udah pakai kurikulum Merdeka, bisa nih proyek penguatan Pancasilanya dengan cara seperti ini. Saya udah petakan nih. Nanti Bapak Ibu bisa minta slide ini ke panitia. Saya akan berikan PowerPoint ini. Ini proyeknya apa aja, bisa angkat semua ini. Nih, ya Ibu ya. Saya nggak perlu bacakan, cyberbullying, dan masih banyak yang lainnya. Terus, gaya hidup berkelanjutan, silahkan, mau dipakai, ada banyak. Ya. Bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, masalah keberagaman lingkungan sekitar dan solusinya apa, silahkan. Kalau ini Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu ya, semua ini, gitu, silahkan. Lalu ada kearifan lokal, ini tema-tema P5, Ibu ya, silahkan. Ini temanya. Dan ini adalah ide-ide yang Bapak Ibu bisa pakai. Nanti bikin proyek P5-nya, silakan. Begitu. Ini isunya yang Bapak Ibu bisa angkat. Ya. Dan ini soal demokrasi. Nanti bikin main-main pemerintahan, main-main pemilu boleh. Buat musyawarah, bikin berdebat boleh. Dan yang menarik adalah produknya apa? Silahkan. Ini adalah semua produk yang Bapak Ibu bisa pakai sebagai dasar ujian siswa. Jadi jangan tes tulis lagi. Apalagi pilihan ganda. Di sekolah saya nggak ada pilihan ganda, Ibu. Wajib esai. Wajib produk. Makanya ada Studex. Mereka harus pamerkan karya mereka di depan guru-gurunya dan orang tua mereka. Apa yang mereka buat selama bersekolah. Gitu. Maka mereka pamerkan tuh. Apa itu assemble. Mereka boleh pilih produknya apa. Gurunya boleh tentukan kalau siswanya belum bisa tentukan. Begitu. Silahkan. Mau bikin apa. Kurang nih, kita lihat ide yang lain. Silahkan. Peta fisik, peta konsep, petisi, pidato, podcast, portofolio, poster digital, produk seni, proposal, puisi, rekaman wawancara, seminar, simulasi, video blog, website, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sebagai produknya, buat RPP-nya setelah itu. Tujuan pembelajaran, produknya apa, rencananya kemudian. Jadi bukan tujuan pembelajaran, rencana, baru produk, kebalik. Tujuan, produknya apa, susun buat produknya. Kayak masak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau bikin nasi goreng. Pasti kan mau bikin nasi goreng. Baru buat langkah-langkah bikin nasi goreng. Produknya nasi goreng. Gitu. Jadi bukan bikin langkah-langkah dulu. Bikin apa ya? Nggak bisa begitu. Makanya kita lama buat RPP-nya gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu konsep berpikirnya. Jadi hari ini saya ingin tutup. Sejauh mana kita memperjuangkan karya anak-anak kita. Ini adalah contoh nyata Bapak Ibu yang kami lakukan di sekolah kami bahwa anak-anak kami itu
harus menciptakan karya, bukan menang kompetisi. Ini anak kami yang namanya Jaselin, Kamaya, sama Gisel, dan gurunya namanya Sahroni Al-Qadzir, ya. Dan sekolah kami mencatatkan penemuan mereka, karya ilmiah mereka di catatan sipil. Ini adalah bentuk nyata hasil belajar anak-anak kita. Arahnya harus begini. Dan inilah kurikulum merdeka sebenarnya. Guru kita harus benar-benar extra mile di level ini. Di level apa? Di level menciptakan karya. Membimbing mereka sampai bisa. Dan setelah anak itu bisa, mereka nggak berhenti-hentinya untuk menciptakan lagi. Mereka nggak pernah puas dengan satu karya. Dan kalau begini Bapak Ibu, belajar kita, anak kita, siap di tahun 2045.